Pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari berbagai kegiatan dalam rangka hari ulang tahun PPRRI, Persatuan Pensiunan RRI, dalam hal ini di Banjarmasin, salah satunya diadakan cek kesehatan yang meliputi tekanan darah, gula darah, kekuatan genggaman tangan, dan lain-lain. Kita mulai dengan penjelasan pimpinan tim dokter cek kesehatan tersebut, Dr. Meldi Mujada Elpa, spesialis penyakit dalam, subspesialis geriatrik atau lansia, tentang rombongan yang beliau bawa dan fungsi keberadaan mereka di RRI Banjarmasin tanggal 15 Desember 2024 kemarin. Setelah penjelasan Dr. Meldi, kita ikuti perkenalan Kepala RRI Banjarmasin yang baru, Bapak Unggul Supriyadi, sambutan dari Dr. Meldi, dan tanya jawab. Berikut kita ikuti satu persatu acara tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kami dari Departemen Ilmu Penyakit Dalam, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Lambung Mangkurat bekerja sama dengan Persatuan Pensiunan Radio Republik Indonesia di Banjarmasin. Hari ini kami melaksanakan pengabdian masyarakat. Dalam hal ini pengabdian masyarakat yang kami lakukan adalah ada beberapa hal yang dilakukan. Antara lain seperti yang kita lihat di belakang, yang pertama adalah melakukan pemeriksaan tekanan darah. Tentunya pemeriksaan tekanan darah ini berfungsi untuk screening, melihat apakah para pensiunan memiliki tekanan darah, ataupun seandainya tekanan darahnya normal bisa kita lakukan screening dari situ. Berlanjut ke meja selanjutnya, juga kami melaksanakan pemeriksaan kekuatan genggam tangan. Kekuatan genggam tangan ini pada lansia penting kita nilai. Karena apa? Karena pada lansia ketika terjadi berkurangnya kekuatan genggam tangan, maka kemungkinan otot atau massa otot atau volume otot itu akan berkurang. Sehingga screening untuk melihat bagaimana kekuatan genggam tangan pada lansia juga penting kami lakukan oleh teman-teman residen ilmu penyakit dalam. Kemudian selanjutnya setelah itu kami juga melakukan pemeriksaan komposisi tubuh. Jadi ada pemeriksaan namanya BIA. Di meja sebelah kiri saya ini itu ada namanya BIA, bisa kita lihat di sini. Nah, ini adalah pemeriksaan BIA. Apa fungsi pemeriksaan BIA tersebut? BIA itu fungsinya adalah untuk melihat komposisi tubuh. Seberapa banyak komponen otot kita, seberapa banyak komponen air di dalam tubuh kita, seberapa banyak komponen lemak yang ada di dalam tubuh kita. Maka ini pemeriksaannya, dan ini tidak sembarangan bisa orang melakukannya. Hanya tenaga kesehatan, khususnya yang dokter-dokter yang mereka nanti akan menjadi dokter spesialis penyakit dalam, semua yang ada di sini yang bisa melakukan hal tersebut, karena memang kita latih untuk pemeriksaan tersebut. Selanjutnya setelah kita melakukan screening tadi, genggam tangan, kita juga melakukan pemeriksaan namanya gula darah atau pemeriksaan kolesterol dan pemeriksaan asam urat. Hal ini dilaksanakan untuk melihatlah selain tekanan darah yang tinggi, apakah terdapat ada gangguan gula darah, terdapat gangguan kolesterol dan sebagainya. Ini tentunya setelah kita melakukan screening, kita bisa tahu lansia ini dalam keadaan bugar atau fit atau robust istilahnya dalam ilmu lansia, atau mereka ini sudah ada gangguan, namanya mungkin sudah mengarah ke rapuh. Mudah-mudahan dengan screening yang kami lakukan ini bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya para pensiunan Radio Republik Indonesia yang ada di sini, dan saya ucapkan sukses kegiatan dari Radio Republik Indonesia ini. Saya tutup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk senior-senior saya, khususnya untuk Pak Dokter ya, Pak Medi ya, Pak Dokter Medi dan tim ya. Saya biasanya kalau setiap ada pengarahan itu memberikan semangat ya. Saya biasanya kalau menyampaikan salam bahagia disambut bahagia 3 kali ya. Saya kepengen ya dengar auranya nih ya. Biasanya ketika kita menyampaikan itu, coba rasakan darah kita semangatnya beda ya. Jadi yang merasa 60 menjadi terasa 30 tahun gitu, seperti itu. Dicoba ya. Salam bahagia.
Ya, walaupun sudah tanggal pertengahan ya. Saya pengen sekali lagi ya, keluarkan auranya. Salam bahagia, 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 bahagia. Beda kan? Ya, walaupun nggak punya duit tetap bahagia seperti itu. Yang saya hormati Pak Dr. Medi ya, dan tim yang mengambil spesialis sekarang ya dari Universitas Lambung Mangkurat ya, Banjarmasin. Para senior saya ini lengkap ya pengurusannya, termasuk ada Bu Sabana, lengkap sekali nih ya. Pertama tentu mari kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena rahmatnya kita diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi ya. Ada istilah tak kenal maka tak sayang ya. Saya mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Unggul Supriyadi ya, lahir di Cilacap, Ngapak ya, Cilacap tahun 1974 ya. Saya kalau menyampaikan tanggal takut ada yang mengucapkan ulang tahun gitu kan, ini karangan bunga seperti itu ya. Saya memang beberapa kali ke Banjarmasin ya. Sudah diwanti-wanti ya, kalau minum air dari Banjarmasin biasanya balik lagi. Nah, itu memang terbukti iya ya. Tapi saya tidak khawatir, ada air juga yang mengembalikan saya ke Jawa ya, ke Pulau Jawa. Contohnya Super Air Jet, Batik Air mengembalikan saya ke sana ya. Jadi saya nggak khawatir lah seperti itu. Kita saling bercanda ya Bu ya, biar nggak inilah, biar nggak kaku banget seperti itu. Jadi saya nggak khawatir tentang hal itu. Nah, saya mempunyai seorang istri. Saya tidak membawa di sini karena istri saya punya tugas ngajar di daerah Rangkas Bitung. Mungkin pernah dengar ya, Rangkas Bitung, ngajar di sana. Jadi seharinya saya sendirian di sini. Ya, saya tugas di pusat itu mungkin sekitar 20 tahun ya Babana ya. Di pusat, lalu saya menahkodai RRI Batam, RRI Bogor, RRI Padang, yang terakhir adalah RRI Banjarmasin. Mudah-mudahan kehadiran saya ya memberikan warna tersendiri ya. Mudah-mudahan juga Bapak Ibu bisa sejahtera lah dengan hadirnya saya di sini. Kaitannya dengan kegiatan ini, kegiatan pagi hari ini, saya kira kegiatan sangat positif ya. Bapak Ibu bisa mengecek kesehatan, bisa memperkirakan ya, kira-kira penyakit saya di mana ya, apa gitu. Saya kira nanti Pak Dokter akan menyampaikan ya kaitannya dengan seperti apa. Ini juga ada ya naikin ya. Ini juga ada nanti sesi untuk tanya jawab ya. Saya kira juga bagus sekali untuk menyampaikan hal-hal yang mungkin ya, yang mungkin Bapak belum ketahui nih seperti itu. Ya nanti juga Ibu-ibu Bapak sampaikan saja ya keluhannya seperti apa. Tadi kan udah dibuka. Mau mengeluh tentang kesehatan, mau mengeluh tentang keluarga, tapi jangan mengeluh tentang ekonomi ya. Ya, jangan mengeluh tentang ekonomi ya. Karena kita masing-masing punya potongan bank gitu kan, seperti itu. Ya, ya jadi saya kira ini ruang yang baik sekali, tetap dipertahankan. Lalu kemudian saya juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Persatuan Pensiunan RRI. 2 hari mendatang ya, kita akan melaksanakan peringatan tersebut. Kami mohon juga Bapak Ibu-ibu berkenan hadir ya, meramaikan kegiatan tersebut. Ya, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, dapat melaksanakan kegiatan dimaksud. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu semuanya. Intinya saya mengucapkan terima kasih kepada timnya Pak Dr. Medi ya, dan teman-teman semua. Semoga apa yang dilakukan ya, apa yang dikerjakan, apa yang dilaksanakan menjadi amal ibadah untuk Bapak Ibu semuanya. Saya kira demikian, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Sa'iri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang terhormat Kepala Radio Republik Indonesia Banjarmasin, Bapak Unggul Supriyadi, yang sudah malang melintang tentunya di RRI, di Padang sebelumnya ya Pak ya, di Batam, Bogor, tapi aslinya Cilacap. Saya pernah tugas di sana Pak, ya waktu residen kayak mereka juga berangkat di sana. Jadi di sampingnya itu ruang rawat inap di Rumah Sakit RSUD Cilacap. Gak bisa tidur saya karena ngomongnya nyaring semua itu. Lah ke priwe, ke paga. Iya. Yang terhormat ya Pak Unggul, mudah-mudahan diberikan kesehatan selalu dalam memimpin Radio Republik Indonesia Banjarmasin. Kemudian kepada Ketua Persatuan Pensiunan Radio Republik Indonesia Bapak Khairil Anwar yang telah melaksanakan acara ini dengan sukses, mudah-mudahan dapat berkelanjutan Pak, dan mudah-mudahan kegiatan ini juga bermanfaat untuk kita semua. Tadi disampaikan oleh Pak Unggul bahwa tak kenal maka tak sayang. Jadi sebelum nanti mungkin tanya jawab, saya kenalkan dulu kru-kru kami yang ada di sini yang tadi ikut melaksanakan pemeriksaan kesehatan. Jadi kalau saya pribadi, nama saya Melody Muzara Elva, dokter penyakit dalam, sublansia, subspesialis geriatri. Jadi kalau penyakit dalam ini kan ada sub-subnya sekarang. Ya, ada sub. Jadi saya adalah sub geriatri. Pas itu untuk para pensiunan. Jadi kalau seandainya orang itu dokter itu seneng dapat pasien itu masih muda, cantik gitu. Kalau saya itu nenek-nenek, kakek-kakek semua pasiennya. Idolanya para kakek nenek. Jadi itu, nah kesini kami membawa tim. Ya kebetulan yang di muka ulun ini, di samping ulun ini murid-murid ulun semua. Yang di sebelah kanan nanti yang akan memandu tanya jawab ini namanya Dr. Abdullah. Dr. Abdullah dari mana, rumah sakit mana dulu tugasnya Dr. Abdullah? Izin Dokter. Izin, saya bertugas di Jawa Barat dulu Dokter, 7 tahun di Rumah Sakit Ciamis Dokter. Ya, jadi sebelum pendidikan spesialis beliau adalah dokter di Jawa Barat Ciamis. Kemudian di sana ini ada namanya Dokter Indah ya, Dokter Indah Resia. Kalau nggak salah dulu kepala puskes ya. Ya kepala puskes di mana? Puskesmas Bati-Bati di Tanah Laut ya tugasnya. Beliau masuk juga untuk mengambil pendidikan spesialis. Jadi ini semuanya para dokter yang lagi ngambil pendidikan spesialis, Bapak Ibu semua. Kemudian ini Dokter Nadia ya. Nadia kepala puskes juga. Dokter puskes di mana? Lampihung tuh Hulu Sungai Utara ya, jadi dari Hulu Sungai Tengah ya. Balangan, maaf ya, waktu belum berpisah maksud saya. Nah, kemudian ini Dokter Hutama ya. Nah, Dokter Hutama ini penyanyi kita, jadi kalau nyanyi suaranya bagus itu ya, biasanya nih. Dokter Hutama dari mana? BNS di Rumah Sakit Damanhuri Barabai, Dokter Hutama ya. Lalu di sebelahnya Dokter Ulfia ya. Dokter Ulfia ini dari Amuntai ya. Jadi dia dokter puskes di Hulu Sungai Utara ya, di kabupaten kita di Kalimantan Selatan juga. Sebelahnya ini sama dengan Bapak tadi. Dia karena ada padang-padangnya namanya. Namanya Dokter Koni Seno Padang ya. Tapi saya nggak tahu dari mana asalnya. Oh, Makassar. Tugasnya di rumah sakit atau di mana sebelumnya? Oh ya, jadi tugas di sana. Semester berapa sekarang sudah? 6. Jadi 1 tahun lagi lulus. Ini bakal balik lagi ya ke sana, ke Makassar, jadi dokter penyakit dalam Makassar. Sebelahnya ini Dokter Muammar. Ini owner klinik kecantikan Ibu. Ya, jadi istrinya itu punya istrinya dokter kecantikan. Jadi Ibu nanti kalau mau ini mau berobat apa mau kulit mulus dan sebagainya, nanti dia kasih diskon, saya yang merintahkan dia langsung kasih diskon. Ya dokter. Jadi istrinya punya klinik kecantikan di mana itu, di tanah di Sungai Danau ya, Sungai Danau. Ini mau mengembangkan sayapnya mungkin klinik kecantikan di sini ya. Jadi itu. Jadi ini adalah para dokter yang melakukan pengabdian masyarakat di bawah Departemen Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Lembung Mangkurat. Nah, tadi apa yang kami laksanakan? Kami laksanakan itu adalah screening yang biasa dilaksanakan pada lansia.
Jadi kalau pada lansia itu selain biasanya kita melakukan pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan gula darah, kolesterol dan sebagainya, ada pemeriksaan khusus ya. Pemeriksaan khusus itu ada yang namanya kita mengetahui apakah dia curiga sarkopeni atau tidak. Sarkopeni itu adalah massa otot atau jumlah otot yang berkurang pada lansia. Kenapa itu penting? Karena dalam penelitiannya jumlah otot yang berkurang pada lansia itu sangat dekat sekali dengan penyakit. Jadi misalnya sebagai contoh, kalau massa ototnya atau kekuatan massa ototnya itu berkurang, ketika dia terkena penyakit seperti infeksi paru, infeksi saluran kencing, itu masa perawatannya akan lebih panjang, Pak Kepala RRI, masa lebih panjang. Misalnya kalau seandainya lansianya ini sehat, kena infeksi paru, dirawatnya itu paling 5 hari. Tapi kalau sudah masa ototnya kurang, dia itu jadi lambat jalannya, itu bisa sampai setengah bulan itu perawatannya. Dan ini kan tentunya akan merugikan ya, merugikan dari pihak provider, kemudian juga dari asuransi mungkin dan sebagainya. Nah, screening ini perlu. Nah, bagaimana caranya untuk tahu ini lansia ini sehat apa tidak? Maka tadi diperiksa, ada pemeriksaan kekuatan genggam tangan tadi Pak Kepala RRI untuk melihat misalnya ini kuat apa tidak. Karena kalau itu rendah kemudian berjalannya lambat misalnya, nah ini kita curiga nih masa ototnya ini kurang apa tidak, sehingga dilakukan pemeriksaan komposisi tubuh. Tadi ada alat untuk memeriksa komposisi tubuh yang seperti timbangan seperti ini. Nah itu nanti kalau setelah seperti itu yang keluar apa nilainya? Yang keluar itu berapa massa ototnya, berapa persen ada cairan di dalam tubuh kita, berapa persen lemak yang ada di dalam tubuh kita, dan yang asiknya lagi di situ bisa memperkirakan usia metabolik kita berapa. Misalnya usia Pian nih, usianya Pian 60 tahun, ternyata setelah diperiksa karena Pian rajin olahraga, ototnya bagus, makannya bagus, usia metaboliknya kan terlihat 50 tahun. Jadi usia kronologis Pian, misalnya usia kronologis itu adalah usia Pian sekarang ini ada 60, tapi metaboliknya 50, artinya di dalam tubuhnya masih muda. Ada juga yang gawiannya itu beraba haja guring haja lah, bulik begawi guring apa begawi melihat TikTok haja gawe habis waktu kan. Nah itu ada usianya pada masih 40 tahun, pas diperiksa 55 tahun. Karena apa? Karena tumpukan lemaknya banyak, jadi dianggap usia metabolik itu wah apa ini, wah ini jelek benar. Nanti Pak Kepala RRI wajib harus kita periksa nanti di sana untuk lihat usia beliau. Tadi beliau lahirnya 74 lah Pak. Nah 74 berarti kan ini 50 tahun. Siapa tahu Sidin masih usianya tuh 40 tahun kan bisa. Nah, ya misalnya 40 walaupun 50 dengan usia metaboliknya. Nanti harus kita periksa nanti Pak Kepala RRI ya. Ya ada caranya, tapi asal tujuannya itu untuk sehat ya Pak ya, bukan untuk tujuan untuk yang lain. Ya jadi itu saja mungkin pengantar dari saya. Nanti setelah ini silahkan mungkin ada tanya jawab kesehatan. Nanti mungkin Dr. Abdullah bersama tim nanti kalau ada yang ditanyakan bisa menjawab nanti ya. Apa acara dulu monggo Bapak silahkan, atau langsung tanya jawab kesehatan nanti juga nanti Dr. Abdullah. Saya juga mau lihat nih murid-murid saya ini kan, karena nanti kalau mereka lulus dia akan mengganti saya nantinya ada di sini. Baik itu saja mungkin. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada kami, dan yang terakhir kami sangat menyambut gembira dengan program yang mungkin nanti akan dilaksanakan. Nanti kita tinggal buat nota kesepahaman saja nanti Pak Kepala mungkin dengan Kepala Departemen kami Dr. Abimanyu. Jadi nanti kami akan mengirimkan residen mungkin tiap minggu atau tiap 2 minggu misalnya ke sini untuk rekaman seperti itu ya, untuk syuting atau siaran ya. Nah jadi nanti mungkin materinya beda-beda kita atur yang menarik dalam bahasa yang awam, yang mudah-mudahan nanti ini akan menggait pemirsa dan nanti menjadi program yang diidam-idamkan untuk ditunggu dan didengarkan untuk tanya jawab tersebut. Demikian, terima kasih. Kami mohon maaf kalau seandainya ada salah dalam tadi kami melakukan pelayanan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Ulun tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin perkenalkan, saya tadi Abdullah, perwakilan dari divisi geriatri di FK IKA ULN.
Barangkali dari Bapak Ibu sekalian yang hadirin terhormat, ada yang mengajukan pertanyaan tentang masalah kesehatan yang tadi sudah diperiksa ataupun di luar itu, boleh silakan. Nanti kita coba untuk dijawab. Ya, sesi pertama 3 orang dulu ya. Baik, terima kasih. Kita sudah melakukan pemeriksaan, ya. Ada gula darah, kolesterol, asam urat, tensi, kemudian massa otot dan kekuatan otot. Nah, kalau boleh, apa yang sudah didapat itu menjadi medical record kami. Jadi mungkin nanti formulir tadi bisa difoto aja, terus nanti bisa dikirimkan ke Pak Saleh yang menjadi link kami dengan Dr. Meldi. Ya, jadi itu akan menjadi medical record kami. Satu yang pertama itu. Yang kedua, bisalah nanti dijelaskan lagi. Oh, kalau tensi untuk laki-laki itu harusnya normalnya interval sekian sampai sekian, ya. Untuk wanita sekian sampai sekian. Demikian pula untuk gula darah dan seterusnya. Nah, itu jadi kami paham. Setelah itu, bagaimana upaya untuk mencegah jangan sampai tinggi, ya, kita bisa bertahan. Utamanya tadi untuk kekuatan otot dengan massa otot itu yang kita bisa pertahankan, ya, supaya ya ternyata massa otot kita lebih muda dari usia kita. Saya kira itu akan menjadi lebih baik buat kita. Terima kasih. Ya, silakan yang bertanya, kita berikan ya 3 orang dulu pada sesi yang pertama, silakan. Dari hasil check up tadi ya, Pak Haji Fatur Rahman, kemudian Bu Bana. Masih ada saya, oh ya, Pak Saleh. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu, saya Fatur Rahman Imran. Imran itu adalah nama orang tua saya. Dan banyak sekali nama-nama itu diambil ujungnya nama orang tua. Tapi harus diperhatikan, ketika nama kita yang sudah diberikan oleh orang tua kita, kemudian kita ingin membubuhkan lagi nama keren orang tua kita, karena kita kebetulan seperti di samping saya ini orang keren, supaya lebih keren lagi orang tuanya juga dibubuhkan. Kita harus minta izin dulu dengan orang tua kita. Kalau tidak minta izin, berdosa kita nanti. Itu saja preambelnya. Fatur Rahman Imran, usia saya sudah 73 tahun. Jadi di sini mungkin yang paling tua adalah saya. Ya. Sudah 17 tahun pensiun, mulai bekerja di RRI tahun 78, dan sudah melanglang buana kemana-mana, ke Amuntai, ke Kandangan, ke Barabai, itu kan melanglang buana. Kemudian ke Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah. Alhamdulillah ke Kalimantan Barat belum pernah, walaupun itu letaknya di Kalimantan. Tapi pernah juga meloncat ke sana kemari, ke negaranya Hitler, ke negaranya Pak Chung Hee, ya itu, ke negaranya Pak Chung Hee. 2 negara itu yang sudah kita jelajahi, dan bukan kebetulan, tapi melalui sebuah proses yang cukup panjang, cukup ketat, dan cukup memeras tenaga pikiran. Karena apa? Mereka-mereka yang akan pergi ke sana itu harus memeras pikiran dan memiliki persyaratan yang sangat ketat. Baik, ini pertanyaan apa sebetulnya yang harus saya tanyakan? Saya ini susah berjalan, bukan karena penyakit, tapi karena jatuh dari tangga rumah, dari tangga keempat.
saya punya jemuran di atas, kebetulan hujan waktu itu. Saya mau ngambil, terus setelah diambil turun di tangga keempat itu saya jatuh terduduk. Ya jelas tidak terasa. Seminggu berikutnya saya mau pergi sholat ke masjid, dan kebetulan saat itu jalan menuju masjid itu ada jembatan yang jembatannya masih pakai kayu ulin. Jatuh lagi saya, jatuh lagi, terduduk lagi. Wah ini nih double ini jadinya. Nggak terasa, masih belum terasa. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, nggak ada terasa. Lalu mungkin lebih dari 6 bulan sudah mulai terasa agak sakit-sakit. Wah ini udah diurut aja dulu gitu ya, diurut. Ternyata ada kemajuan. Namun demikian sakit lagi. Akhirnya saya putuskan pergi aja dah ke dokter di rumah sakit siaga ya Pak, rumah sakit siaga ke Pak Dokter Zairin ya, tidak Dokter Zairin. Kata beliau ini tolong di ronsen. Setelah di ronsen beliau belum puas, udah di RMI saja. Artinya seluruh badan diperiksa. Setelah dilihat, Pak Patur, ini tulang belakang sampean pada bengkok tulang belakang sampean. Lalu gimana? Wah kita orang tua ini sangat susah untuk sembuhnya. Sembuh sih sembuh, cuman memerlukan waktu yang lama, kata beliau. Tidak seperti orang yang berusia belasan, 20-an, 30-an begitu ya Pak ya. Akhirnya saya diberi korset gitu ya. Nah diberi korset. Alhamdulillah bisa berjalan begitu ya. Saya tidak pernah bisa berjalan waktu itu kurang lebih 1 pekan. Wah susah banget gitu ya. Akhirnya dengan pakai korset itu ya, dan memakan makanan yang dianjurkan oleh dokter tersebut, serta banyak-banyak minum air sesuai ukuran dan takarannya, dan kapan kita harus minum air putih tersebut dilakukan oleh kata dokter, dan saya praktekkan sehingga saya bisa berjalan walaupun kalau bapak-bapak melihat saya berjalan itu masih tertatih-tatih begitu ya. Tadi begitu diperiksa, kata ibu ini minta kepada saya tolong berolahraga begitu ya, jalan kaki. Setiap subuh saya jalan kaki pergi ke masjid, jaraknya sekitar 200 meter. Pulangnya jalan pelan-pelan juga. Tapi ketika saya merasa agak sakit, saya pakai motor gitu ya. Jadi subuh itu momen yang paling tepat untuk itu. Nah, pertanyaan saya kepada Bapak Dr. Abdullah, wah ini Abdullah luar biasa ya, orang tua Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira kiat-kiat apa yang kalau saya berdiri tadi disuruh berdiri, ya itu ya, berjalan juga. Nah, saya pelan-pelan saja. Nah, itu gitu-gitu saja jalan. 30 lah, alhamdulillah. Kira-kira kiat-kiat apa yang harus saya bisa lakukan, serta sekarang ini banyak obat-obat herbal gitu ya, obat-obat herbal. Apa kira-kira obat herbal yang bagus? Nanti akan saya lanjut tentang hal-hal yang berkaitan dengan siaran kita, akan kita lanjut nanti. Terima kasih dulu. Ya, terima kasih Pak Haji Fatur Rahman. Ini jatuh bangun judulnya ya. Yang kedua Ibu Bana, kita berharap pertanyaan singkat, jelas, padat, dan penuh arti. Terima kasih. Sudah nyuruh. Terima kasih Pak Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kepala RRI, Pak Dokter, dan Ibu-Ibu dokter semuanya yang saya hormati. Pertama, barangkali saya adalah orang yang paling bahagia ketika datang ke sini bisa bertemu Pak Kepsa yang baru, yang dulu pernah bertemu di mana gitu ya. Ketemu Pak Meldi dan teman-teman, dan lebih daripada itu saya ketemu dengan anak saya, Pak Meldi titip. Iya, jadi semenjak dia ikut
pendidikan ini nggak pernah ketemu Bu Dokter, baru kali ini ketemu. Ya, suaminya adalah anak saya. Iya, jadi anak saya. Baik, itu yang pertama, makanya saya bahagia sekali kali ini bisa bertemu, terutama bisa mengukur sejauh mana sebenarnya kesehatan saya. Alhamdulillah Pak Abdullah tadi mengatakan, Dokter Abdullah mengatakan saya cukup cuman kelebihan lemak. Nah, saya tertarik dengan penjelasan Pak Dokter Medi tadi menjelaskan mengenai soal metabolik ya Pak Dokter. Iya, usia metabolik. Saya justru penasaran ke sana, Dok. Upaya-upaya yang disarankan oleh tim kesehatan dan juga ini sebenarnya saya sudah lakukan Pak Dokter Abdullah. Sudah meriksa tekanan darah, olahraga iya. Cuma satu yang saya tidak kerjakan, yang belum saya kerjakan, disuruh puasa Yaumil Bid, masih berat dokter, jujur masih puasanya Senin Kemis aja. Yaumil Bid itu belum mampu saya melaksanakan, tapi rasanya kita coba. Terkait dengan itu Pak Dokter Meldi, saya hanya ingin mengetahui sejauh mana kita bisa mengukur kita punya usia metabolik itu, apakah melalui alat ataupun melalui apa gitu loh, biar kita juga bisa bangga dengan usia metabolik kita. Terima kasih Pak. Itu saja, terima kasih. Mohon maaf jika tidak ada yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Hoji, kepanjangan saya? Terima kasih. Oke, pas ya yang terakhir. Saya ke sini nih, supaya masuk kamera tuh. Saya diajari Pak Dokter Meldi juga, isi waktu pensiun jangan nganggur, sibuk terus, otak bekerja, otot bekerja, tangan bekerja. Alhamdulillah. Langsung saja supaya jangan kepanjangan. Di usia tua ini katanya perlu kuantitas dan kualitas tidur. Semakin tua semakin menurun gitu. Ya, kuantitas dan kualitas tidur. Apa kiat-kiat yang bisa dilakukan agar kita bisa tidur berkualitas dan berkuantitas juga? Karena itu kan sumber segala penyakit katanya kalau kita tidurnya kurang bagus. Lalu di usia tua juga katanya seluruh tubuh siogianya digerakkan gitu ya. Tapi beberapa postingan YouTube katanya prioritaskan kaki. Benarkah? Atau jangan nanti kaki terus malah tangannya jadi lembek gitu. Ya, saya sendiri naik sepeda setiap hari setengah jam. Lalu berikutnya otak dan pikiran juga jangan istirahat, seperti mengisi TTS atau dan lain-lain, atau bahkan antara mendengar dan menulis sebaiknya pilih menulis katanya. Jadi saya juga bikin blogspot, walaupun ternyata lebih enak mengedit video daripada menulis blogspot. Ya. Apa saja yang harus dilakukan untuk agar otak terus bekerja, bukan hanya fisik yang bekerja. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Sesi pertama sudah ada 3 pertanyaan, yang menjawab Pak Abdullah atau Dr. Medi. Oh ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bang Medi untuk mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama dari Pak Fatul Rahman tadi terkait dengan jatuh beberapa kali, kemudian sudah ke dokter dan diberitahukan bahwa ada tulang-tulang bengkok di belakang akibat jatuh 2 kali. Nah, kalau misalkan dari usia dari usia 60 tahun ke atas, geriatri itu ada yang namanya sindroma geriatri. Sindroma geriatri itu sekumpulan gejala yang bisa terjadi pada usia, kalau di Indonesia itu batasnya 60. Bapak sudah 70 sekian, jadi sudah masuk ke arah situ. Nah, sindroma geriatri ini banyak sekali Pak yang bisa kita ukur. Nah, kalau yang berhubungan dengan Bapak tadi, mungkin ada yang salah satu namanya adalah instability Pak. Maksud instability di sini adalah gangguan proses berjalan Pak. Jadi beberapa usia yang 60 itu kadang-kadang untuk berjalan lurus pun nggak bisa. Ya, jalan lurus belok kanan belok kiri gitu kan.
Itu diceknya seperti itu. Ada memang gangguannya dari bagian struktur tubuh atau dari pusat keseimbangan, Pak. Pusat keseimbangan itu di telinga. Jadi ada beberapa yang struktur tulang segala macamnya oke, tapi di telinganya ada masalah, dia mencong-mencong kalau jalan di kiri kanan. Nah Bapak kalau mungkin dari telinga kayaknya enggak, cuma dari struktur tulang belakang sudah jelas spondylolisthesis, jadi tulang belakangnya itu enggak lurus. Nah itu tuh sebenarnya Pak, kalau untuk tulang belakang seperti itu tuh yang bahaya, yang ditakutkan itu biasanya adalah Kauna-Equina syndrome Pak. Jadi kalau tulang belakang Bapak bengkok terus menekan, jadi di antara tulang belakang itu Pak, tulang di antaranya kan ada saraf Pak. Kalau terlalu tekan situ Pak, itu Bapak bisa kena saraf, buang air besar, buang air kecilnya itu nggak kekontrol Pak. Bapak nggak tahu kapan BAB, Bapak nggak tahu kapan BAK, di mana saja bisa terjadi. Itu kalau sudah ketekan, terus kebas mati rasa Pak, di daerah selangkangan dalam. Nah itu yang fatal dan harus segera ditangani, bahaya. Kalau Bapak dari jatuh 2 kali kan tidak ada gejala seperti itu. Nah hanya efek dari jatuhnya itu sendiri adalah bengkok-bengkok gitu kan. Nah untuk kiat-kiatnya Pak, agar supaya itu tidak terjadi lagi, memang Bapak sudah jalurnya sudah benar, kalau berobat segala macam sudah diangani gitu kan. Nah, hanya untuk dari usia Bapak itu sendiri, bisa juga dari penyebab lain Pak. Biasanya misalkan Pak, resiko osteoporosis. Jadi biasanya dicek juga si tulangnya, kalau sudah ada resiko osteoporosis nanti dikasih obat juga Pak. Nah kalau osteoporosis lebih parah lagi Pak, Bapak nggak usah jatuh, Bapak lagi nulis tiba-tiba patah tulang itu bisa. Jangankan harus jatuh dari habis sholat Pak ya, lagi nulis tiba-tiba jatuh. Nah itu pun harus di screening karena berisiko seperti itu Pak biasanya untuk usia tua. Tapi lebih ke arah tadi ya Pak, gangguannya namanya instability, kita punya ceknya, dan kalau ada bermasalah nanti sistem pendengaran atau struktur, Bapak udah jelas struktur, pengobatannya sudah jalan, cuma jangan sampai terulang lagi aja Pak. Dan tanda bahayanya tadi Pak, Kauna-Equina syndrome, kalau itu sampai terjadi terulang harus segera langsung ke UGD Pak. Mungkin seperti itu. Kemudian untuk herbal, Pak, kalau untuk herbal sini sebenarnya mungkin ada bagiannya sendiri Pak. Ada kedokteran herbal itu sekarang sudah ada bagiannya. Kalau dari kita tuh menjalankannya hanya obat-obatan saja Pak, tertentu kalau diperlukan gitu kan. Sudah berobat Bapak tadi di Siaga Medika itu lanjut aja Pak pengobatannya. Nah yang paling bagus itu tadi korset ya Pak ya. Korset itu biasanya dipakai pada saat yang aktivitas Pak. Kalau sudah lagi makan, tidur, dibuka Pak, supaya si tulangnya tuh nggak neken saraf tadi Pak. Kalau korset yang bagus tuh biasanya yang belakangnya sudah ada besinya, jadi tegak pokoknya tuh. Seperti itu Pak. Terus pertanyaan nomor 2 dari izin dari Ibu tadi terkait metabolik usianya gitu. Jadi kan kalau tubuh kita ini misal usia 60, kalau kita ukur dari kekuatan otot, dari tensi segala macam sesuai. Ada juga yang usianya 60, tapi begitu cek Bu, contoh nih genggaman tangan tadi. Begitu kita cek genggaman tangan itu jauh melebihi kita yang muda. Tadi ada salah satu Bapak di sini. Nah Pak itu ternyata mantan petinju. Gitu dicek itu kita semua Bu yang muda di sini tuh kalah semua. Jadi istilahnya itu mungkin secara usia harusnya misalkan sekian, tapi secara kekuatan otot masih muda banget. Dan ternyata emang riwayatnya ya sebelumnya petinju. Nah mungkin seperti itu Bu. Jadi ada beberapa hal yang bisa istilahnya kalau ini mengurangi aging duluan gitu Bu. Nah dengan cara tadi Bu, kalau misalkan untuk ibu masalahnya kan yang di body fat tadi. Body fat tadi ya untuk perempuan, untuk ibu kalau dari tadi dihitung berlebih Bu. Jadi caranya mengurangi body fat itu adalah itu paling penting itu di perut Bu, di lingkar perut diukur. Kalau perempuan itu di bawah 80 itu baru aman Bu. Nah ibu kayaknya di atas 80, jadi sementara diolahragakan dulu. Nah olahraga yang terbaik itu ya saya tahu itu jalan kaki Bu untuk pembakaran lemak itu. Tapi kalau ibu olahraga yang berat-berat yang nadinya terlalu cepat itu ngebakar lemaknya kurang bagus. Nah di beberapa penelitian Bu, kalau ibu puasa sudah alhamdulillah rutin Senin Kemis, tinggal nanti si jalannya itu Bu sejam atau 2 jam sebelum ibu buka puasa. Dari beberapa jurnal yang saya baca Bu, kalau seperti itu pembakaran lemaknya itu jauh lebih jalan daripada yang biasa. Terus pas buka puasa jangan dulu makan karbo Bu, yang makan dulu sayur atau serat Bu. Sayur serat, tunggu dulu setengah jam, barulah makan nasi. Efeknya Bu, begitu Bu makan nasi, karbonya itu nggak bakal senaik orang yang langsung makan nasi. Itu sudah banyak penelitiannya Bu seperti itu. Jadi utamakan dulu serat,
ibu sholat maghrib dulu, nanti habis isya misalkan baru makan. Nah dengan hal tadi bu, otomatis nggak ada lonjakan insulin. Kalau nggak ada lonjakan insulin tuh biasanya nanti akan lebih gampang untuk turun berat badan. Dan kalau dibiasakan puasa bu, biasanya pembakaran lemak itu terjadi pada saat ibu tidur itu masih jalan bu, apalagi ditambah dengan olahraga gitu kan. Soalnya kalau kita habis-habisan olahraga tanpa diet percuma bu, karena buat kebakar satu gorengan aja bu, ibu harus lari setengah jam bu, kan nggak mungkin itu kekejar. Jadi caranya itu adalah puasa bu, udah yang terbaik. Kalau bisa yang ditambah 11, 12, 13, kalau nggak bisa itu sudah bagus banget itu bu. Oke, seperti itu. Terus selanjutnya untuk yang terakhir, yang ketiga dari bapak tadi yang masalah tidur pak ya. Emang kalau masalah untuk tidur untuk usia di atas 60 itu jangan bisa makan sama yang usia di bawah 60, beda banget itu. Karena kalau yang tidur itu berbeda di gelombangnya. Jadi ada gelombang. Kalau tidur itu kita pakai gelombang alfa, beta, delta, theta, ada gelombangnya. Nah kalau yang muda itu tidur biasanya dia gelombangnya tuh begitu awal tidur gini-gini. Jadi kalau dibangunin gampang bangun. Nah nanti kalau sudah deep sleep, sudah tidurnya sudah pulas, naik turunnya kayak gini gelombangnya. Nah kalau deep sleep kayak gitu, berarti tidurnya bakal nyenyak tuh. Makin kita tambah umur, si gelombangnya tuh makin dangkal. Dangkal tuh seperti ini, dari awal sampai akhir. Kalau yang usia 60 tahun ke atas, jadi gampang bangun. Tapi ada kelainan yang nanti disebut dengan insomnia. Kalau susah tidurnya tergantung, dia di pas awal tidur, atau pas tengah-tengah bangun bisa tidur lagi, atau pas akhir. Nah kalau gangguan yang mengganggu seperti itu, sambil mengganggu aktivitas, itu bisa konsultasi, nanti ada obatnya khusus, namanya ada gangguan tidur, ada obatnya khusus, nanti bisa ke poligeriatri untuk berobat. Kemudian selanjutnya untuk kaki tadi ya, kenapa untuk geraknya baca di mana tadi, di YouTube, di TikTok gitu, kenapa kita harus fokus kaki aja, nggak semua gitu kan. Kalau tujuannya misal nih kakinya atau pahanya terlihat berlemak gitu ya, kita gerakinnya udah deh kaki aja, yang lain nggak usah. Itu nggak bisa, nggak akan bisa menurunkan lemak di kaki, itu nggak bisa. Lemak tuh bakal turun ketika kita defisit kalori. Dalam sehari misalkan kebutuhan kita sekian kalori, kita kurang, itu bakal kurang. Dan yang kurangnya itu rata semuanya. Nggak ada cuma pipi aja, nggak ada cuma perut aja, nggak ada. Tapi rata semuanya. Jadi kalau pengen digerakin semua aja. Olahraga yang paling bagus tuh ya, kalau yang menderita sarkopenia, kalau tadi dicek ototnya bermasalah, emang harus latihan beban. Tapi kalau nggak ada itu, jalan aja. Nah, kalau misalkan untuk geriatri, usia geriatri 60 itu dibagi 3 biasanya. Kalau yang sehat itu namanya robust. Contohnya Pak Presiden Prabowo, itu masih sangat sehat, usianya udah di atas 60. Nah, itu sehat, itu olahraga apapun oke itu. Yang kedua, ada yang namanya preval. Kalau preval itu biasanya dia sehat, cuman ada penyakit darah tingginya 1, ada gulanya 1. Nah itu olahraga jangan disamain sama yang sehat itu. Olahraganya tuh bisa, tapi yang ringan-ringan, jalan gitu kan, jalan. Terus yang di outdoor tapi yang ringan-ringan. Dan yang terakhir frail. Kalau udah frail itu kena satu penyakit aja yang tadi perlu dijelaskan, sampai seminggu dirawat di rumah sakit. Nah kalau yang sudah seperti itu biasanya olahraganya di rumah aja, sambil lihat TV, sepeda statis. Kalau enggak, main sama anak-anak di rumah aja, jangan keluar rumah. Seperti itu. Terus yang terakhir untuk masalah tadi otak gitu ya, otak diistirahatkan gitu, menjawab PTS segala macam. Jadi kalau dari 60 tahun ke atas ada juga penyakit. Penyakitnya namanya demensia ya. Demensia itu dekat dengan pikun gitu ya. Demensia itu biasanya gangguannya bisa terjadi pada usia 60 tahun ke atas. Kadang-kadang lupa nama cucu, lupa nyimpen kunci, lupa itu, lupa ini, itu biasa gejalanya penyakit Alzheimer. Nah kalau sudah parah biasanya nanti emang ada terapinya. Tapi kalau misalkan belum, ya bisa dibantu sama keluarganya untuk mengingat-ingat. Soalnya memori itu bakal terganggu, terus nanti yang lain bakal terganggu. Nanti ada obatnya khusus yang bisa mengeluarkan tuh bagian neurologi. Itu namanya demensia. Demensia itu ya ada pikun-pikun seperti tadi gitu kan. Kiat-kiatnya untuk menjaga untuk itu supaya tidak terjadi, biasanya mungkin ya bisa diisi otaknya tuh, suruh berpikir, misalkan diisi TTS segala macam tuh, kegiatan yang positif bisa aja, nggak masalah sebenarnya. Cuman kalau sudah mengganggu sampai lupa ini itu, konsultasikan ke dokter, takutnya ada demensia dan harus diobati. Kurang lebih seperti itu, mengenai dokter.
Ya, puas Bapak Ibu jawaban Dokter Abdullah. Ya, kita aplaus sekali lagi yang kuat ya. Wow, luar biasa ya. Masuk S2 ya. Spesialis sih. Oke, kita berikan kesempatan lagi ada sebelum kita tutup pada sesi yang kedua. Cukup ya. Oh, satu lagi. Oke, kita Baik, terima kasih. Salam hormat saya untuk Pak Unggul, Pak Meldi, juga untuk Bapak Ibu, para dokter yang sudah berhadir di acara ini. Perkenalkan saya Ratna Fauzia, umur 59 tahun, Pak. Begini, saya suka pijat, Pak. Mungkin ini apakah ini pertanyaan saya ini sesuai dengan bidang yang Bapak tekuni? Saya suka pijat, Pak. Paling tidak 1 bulan sekali kalau merasa badan sakit-sakit, terus pijat. Lumayan itu segar lagi. Terus kalau merasa sakit lagi, pijat lagi. Nah, apakah ini mempengaruhi mungkin perkembangan masa otot saya, tulang saya, atau seperti apa? Apakah bagus nih seusia kami sering pijat? Itu aja Pak pertanyaannya, Pak. Kita aja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya, silakan dokter. Oke, Ibu Fauzia, terima kasih atas pertanyaannya. Mohon izin untuk menjawab. Jadi, kalau untuk usia di atas 60, apakah ngefek kalau misalkan kita sering pijat gitu kan? Sebenarnya di kedokteran sendiri ada Bu, namanya rehab medis Bu. Rehab medis itu ada salah satu programnya. Misalkan kebanyakan dia pasien-pasien yang pasca stroke, susah jalan, dia dilatih lagi supaya bisa jalan. Pasien-pasien seperti Bapak tadi yang dijepit saraf, kalau sakit bisa diterapi di sana. Nah, salah satunya itu ada Bu, pijat segala macam seperti pijat, dihangatkan, diberi itu seperti itu. Jadi emang ada ilmunya seperti itu Bu. Terus ada juga kedokteran olahraga, bisa juga itu ilmunya ada bagian pijat-pijat. Nah, namun yang harus digarisbawahi di sini adalah kadang Bu, ada kalau kita pijat nih, misal membunyi-bunyikan bagian tubuh tertentu Bu, terutama yang seperti di leher, di tulang belakang, itu sangat berbahaya Bu. Jangan seperti itu. Tapi kalau untuk pijat-pijat melemaskan otot, aman aja Bu. Sama yang nggak aman lagi kalau pijat-pijat yang pijat tulang tuh Bu. Misalkan sudah tahu patah tulang, dipijat ya tambah patah tulangnya Bu. Jangan seperti itu gitu. Kalau untuk yang pijat-pijat normal aja Bu, sebenarnya tidak masalah. Karena pijat itu Bu, jujur aja buat kita juga yang muda juga enak gitu kalau dipijat Bu. Dia akan mengeluarkan hormon kita Bu, endorfin namanya, hormon senang Bu kalau dipijat. Jadi nggak masalah. Aman aja, asal pijatnya yang tidak dikrek-krek gitu lah Bu, jangan yang seperti itu. Dan kalau emang ibunya habis jatuh, habis cedera, merah, bengkak, jangan dipijat Bu. Ke dokter dulu aja dilihat, kalau yang nggak ada yang patah aman ya, nggak ada yang dislok baru Bu, nggak apa-apa. Seperti itu, jadi nggak masalah. Terima kasih.